Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah ini bacaan terakhir bagi kitab Nasaihul Ibad. Insyaallah khataman. Makalah yang ke-29 dari bab 10. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. Wal maqalatu tasi'atu wal ashruna, dan bermula makalah yang ke-29 itu qala Wahab bin Munabbah, berkatalah oleh Wahab ibnu Munabbah rahimahullahu taala. Apa katanya? Maktubun fit Taurati, tertulis dalam kitab Taurat. Nah, atau ini jadi mubtada nih. Bermula yang tertulis dalam kitab Taurat itu dan seterusnya nanti kalau kita lihat matangnya. Nah, cuma di sini karena sudah ada syarah kita tambah maknanya. Bermula yang tertulis dalam Taurat itu hadhil mawa'idus sab'atu wal ashrun. Itu ini nasihat-nasihat yang 27. Ya, jadi maktubun ini khobar muqaddam juga boleh. Bermula ini nasihat-nasihat yang 27 itu tertulis dalam kitab Taurat. Ini kata Wahab bin Munabbah. Ini kan seorang pendeta kan yang masuk Islam. Di sini ada ta'liq dikit. Qaulu as-sab'atu wal ashrun. Qad dzakaral musannifu, sungguh telah menyebut oleh musannif, yaitu Allamah Ibnu Hajar, sama niatan wa isyrina 28. Nah, memang di awal makalah 27 katanya nasihat yang ada dalam Taurat. Ternyata Ibnu Hajar nanti ketika mendetilkannya ternyata 28. Kama la yakhfa 'ala man ta'ammalahu, sebagaimana tidak tersembunyi ia kepada orang yang mau memikirkannya. Kalau kita mau hitung detil 28. Maka taraka syarihul adada inda qauli, dan sungguh meninggalkan oleh syarih akan bilangan ketika ucapannya Ibnu Hajar waman tarakal ghina. Ini waman tarakal ghina yang kedua delapan. Cuma Syekh Nawawi nanti nggak menghitungnya. Cuma menghitung 27 saja. Bahwa tamamus samini wal ashrin, dan dianya waman tarakal ghina itu kesempurnaan 28. Fatanambah. Maka perhatikan olehmu untuknya Ini dari musahah. Sahih. Nah itu. Jadi dalam Taurat tertulis 27 nasihat atau 28. Al-awwalu, bermula yang pertama itu man tazawwada fid dunya. Orang siapa yang berbekal ya di dunia. Untuk apa dia berbekal? Li safaril akhirati, untuk safir akhirat, untuk perjalanan akhirat. Bit taqwa, berbekal dengan takwa. Sara yaumal qiyamati habiballah. Niscaya jadi ia pada hari kiamat itu kekasih Allah. Jadi maknanya orang yang mau berbekal, mempersiapkan bekal di dunia untuk menuju akhirat, bekal takwa, di akhirat disebut Habib Allah. Ini kalau pengen jadi Habib, inilah caranya. Takwa. Kemudian apa arti takwa? Wahwa jinabu kulli ma yakhafu minhu yukhafu minhu darrun fiddin. Dianya takwa itu ijtinabu kulli ma, menghindari setiap apapun yang ditakutkan darinya apapun akan kemudaratan dalam agama. Nah, jadi mana takwa itu menghindari hal-hal yang bisa merusak agama. Kalau pemimpin menghindari korupsi kan. Ya, jadi kalau ya semuanya. Kalau dai juga berarti meninggalkan ngomong kosong atau ngomong doang nggak beramal. Jadi takwa itu masuk kepada semua sisi. Nah itu. Takwa yaitu ijtinabu lima. Menghindari setiap apapun yang yukhafu minhu, yang ditakuti darinya mah tarun akan mudarat pada agama. Yang kedua, wasani man tarakal ghadaba sara fi jiwarillah. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan ia akan marah. Marah bukan karena Allah. Soran sia jadi ya fi jiwarillah, di dekat Allah. Orang yang berada di dekat Allah. Dekat Allah maknanya dibela oleh Allah, dilindungi, diberi tempat yang baik. Qala alaihissalam, Nabi bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah kuat itu bisur'ah, dengan bergulat. Eh, Laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah kuat itu dengan sur'ah, dengan bergulat, dengan mampu mengalahkan orang lain. Di atas panggung. Itu bukan kuat yang sebenarnya, walaupun itu secara zahir kuat.
Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat itu, itulah alladzi yamliku yang menguasai ia, memiliki ia akan dirinya indal ghadab ketika marah. Jadi orang kuat menurut Nabi orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Ketika nafsunya bilang serang, dia justru jangan serang, tidak menyerang, bisa kontrol diri. Nah, itulah orang hebat sebenarnya. Dan syarat jadi juara emang begitu. Orang waktu juara itu kalau bisa mengendalikan emosi. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi dalam bidang apapun, kita pasti akan kalah. Ruya annahu telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala berkata ianya Nabi, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabah. Karena siapa yang menahan ia akan marahnya, siapa menahan oleh Allah darinya akan siksanya. Karena siapa yang menahan ia akan marahnya, marah yang bukan karena Allah, kafallah niscaya menahan oleh Allah darinya si hamba, darinya si man, azabahu akan azab. Dua. Yang pertama berarti takwa atau berbekal. Yang kedua jangan jangan marah. Harus bisa mengendalikan diri. Wasalisu man taraka hubbal aishi. Barang siapa yang meninggalkan ia akan mencintai kehidupan. Ail hayati fid dunya. Barang siapa yang meninggalkan ia akan menyukai kehidupan dunia. Enggak cinta dunia. Enggak banyak keinginan di dunia. Bi alla yuhibbat tamattu'a fiha. Artinya dengan bahwa tidak menyukai ia akan bersenang-senang dalamnya dunia. Makna meninggalkan cinta hidup di dunia. Masa kita nggak pengen hidup kan pengen hidup. Maknanya jangan suka memperturutkan hawa nafsu. Ya, orang siapa yang meninggalkan ia akan mencintai kehidupan di dunia. Dalam arti bi alla yuhibbat tamatu'a. Dengan bahwa tidak menyukai ia akan menyenangi. Akan bersenang-senang dalamnya dunia. Nggak suka foya-foya memperturutkan hawa nafsu. Sora yaumal qiyamati aminah. Bisa jadi ia pada hari kiamat itu aminan, aman. Kenapa aman? Ya nggak banyak kesalahan di dunia. Biasanya kalau kita pengen menikmati dunia kan banyak kesalahan. Terjerumus ke dalam dosa ini, dosa itu. Tapi kalau nggak pengen memenuhi hawa nafsunya di dunia, sora yaumal qiyamati amin. Nah, jadi ya pada hari kiamat itu aman. Laisa liman min azabillah. Selamat dari azab Allah ini bisa dipahami ya. Artinya nggak banyak kesalahannya. Karena yang menyebabkan manusia banyak salah di dunia kan pengen memuaskan. Memuaskan perut dan yang di bawah perut. Nah, itu. Warabi'u yang keempat mantarokal hasada. Barang siapa yang meninggalkan dia akan iri. Dia nggak suka iri kepada saudaranya. Sora yaumal qiyamati mahmudan. Niscaya jadi ia pada hari kiamat itu mahmudan dipuji. Ala ru'usil khalaiki. Di atas kepala-kepala makhluk. Mana di atas kepala makhluk di depan khalayak ramai. Jadi orang yang nggak iri di dunia di akhirat viral dia. Dipuji di depan orang ramai. Masya Allah. Ha? Nah, itu. Kan semua orang pengen viral. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa iyyakum wal hasada." Waspadai olehmu akan hasad, akan iri dengki. Fa inna benai Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasada. Maka sesungguhnya dua anak Adam, maka sesungguhnya dua anak Adam itu hanya saja membunuhlah oleh salah satu keduanya akan temannya atau akan saudaranya hasadnya karena iri. Ini pembunuhan pertama yang terjadi kan antara Qabil dan Habil itu karena iri memang. Nah, karena Qabil kurbannya nggak diterima. Kenapa nggak terima? Karena yang dia persembahkan kepada Allah yang jelek-jelek. Nah, sementara yang Habil ini orang soleh, ikhlas, kurban yang dia persembahkan yang baik. Nah, sehingga yang satu membunuh yang lain. Wal khamisu man taraka hubbar riyasati. Yang kelima, barang siapa yang meninggalkan ia akan mencintai kepemimpinan. Riyasah. Riyasah kepemimpinan kan? Pengen jadi pejabat nih. Syekh Nawawi mengartikan di sini syai'al hasan, sesuatu yang bagus ya termasuk kepemimpinan kan bagus, raja pengen jadi raja. Yang kelima barang siapa yang meninggalkan ya hubbar riyasah akan cinta kepemimpinan, syai'al hasanah sesuatu yang bagus,
Sora yaumul kiamat ini saja. Jadi ia pada hari kiamat itu azizan mulia. Indal malikil jabbar di sisi Allah yang maha perkasa. Jadi kepemimpinan itu kan pengen berkuasa ya. Pengen punya status. Nah, yang nggak jadi pemimpin di dunia atau nggak suka jadi pemimpin justru kemuliaan itu diganti di akhirat. Di akhirat jadi mulia, aziz. Ya, ya nggak apa-apa juga jadi pemimpin kan kalau memang kira-kira mampu mengurus umat, mengurus negeri. Ruya annahu riwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, "Ma min rajulin yata'adhamu fi nafsi." Tidak ada dari seorang laki-laki pun yang merasa besar ya dalam dirinya. Dia merasa hebat. Wa yakhtalu fi misyatihi dan sombong ia. Wa yakhtalu sombong ia fi misyatihi dalam gaya jalannya. Keangkuhannya tampak di ketika dia berjalan. Illa melainkan laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Bisa menemui ia akan Allah nanti di akhirat. Padahal dianya Allah di atasnya itu marah. Artinya Allah benci kepada orang yang sombong, takabur. Karena kesombongan, kebesaran itu sifat Allah. Allah nggak suka sifatnya diambil oleh hambanya. Rawahul Imamu Ahmadu. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, wal Bukhariyu dan oleh Imam Bukhari, wal Hakimu dan oleh Hakim. Ini panjang nih makalah ini 29 ini baru 26 kan? Wasadisu yang keenam man tarakal fudula. Barang siapa yang meninggalkan ya fudul, sesuatu yang berlebihan. Barang siapa yang meninggalkan ia akan berlebih-lebihan di dunia. Minal kalami dari perkataannya, wal mali hartanya, wal jahi kehormatan, pangkat, wa ghairi zalik dan lain-lain demikian minal mubahatil lati dari hal-hal yang boleh-boleh tuh yang bisa menjatuhkan ianya mubah fil maksiat di dalam maksiat wal ghaflati kelalaian sora naiman niscaya jadi ianya seorang itu naiman yang mendapat nikmat. Jadi ia itu orang yang mendapat nikmat fil aborari dalam kalangan orang-orang yang baik. Nah itu. Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang berlebihan di dunia. Berlebihan omong, nggak banyak ngomong. Nggak suka berlebihan dalam harta secukupnya. Ya kan? Ya, nah, kalaupun ada pangkat ya yang wajar lah, standar. Dan lain-lain dari hal-hal yang mubah, dia nggak suka berlebih-lebihan, pakaian nggak berlebihan, rumah nggak berlebihan. Di mana hal yang mubah ini bisa menjatuhkan dalam maksiat. Kalau kita suka yang mubah berlebihan kan mendorong kita maksiat. Perlu kepada duit yang banyak hingga nggak terlalu peduli kepada halal haram kan. Dari yang mubah-mubah yang bisa menjatuhkan ia dalam maksiat dan kelalaian soro naimah. Jadi ia itu naiman. Naiman orang yang dapat nikmat atau orang yang hidup senang fil abrar dalam kalangan orang-orang baik. Hai mutawasian fil at'imati ma'al abrar. Nah, jadi ia itu mutawasian yang mendapatkan kelapangan dalam makanan-makanan bersama orang-orang baik di akhirat nanti. Sesuatu yang kita tinggalkan di dunia berlebihan yang kita tinggalkan diganti oleh Allah di akhirat. Di akhirat baru boleh hidup mewah. Ya, jadi naiman ini dapat nikmat, bukan pemberi nikmat. Makanya ada hamdan syakirin, hamdan naimin kan? Boleh pujian orang yang mendapatkan nikmat. Kita memuji Allah sebagai pujian orang yang dapat nikmat. Kita dapat nikmat, kita memuji Allah sebagai wujud syukur. Wasabi'u yang ketujuh man tarakal khusumata. Barang siapa yang meninggalkan ia akan bermusuhan di dunia. Sora yaumal kiamat jadi ia pada hari kiamat itu minal faizin, orang yang beruntung. Jangan bermusuhan di dunia. Cari banyak teman. Apa makna faizin? Najin, orang yang selamat. Wadzafirin, orang yang beruntung. Bila khairi dengan mendapatkan kebaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a barang siapa yang meninggalkan ia akan berdebat. Wahwa mubtilun padahal dia memang yang mubutil, yang bersalah. Orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia salah. Ya, mestinya orang salah memang nggak berdebat kan? Nah, orang yang meninggalkan perdebatan padahal dia tahu dia salah. Bunyalahu baitun. Padahal mestinya orang yang salah itu wajib meninggalkan. Wajib meninggalkan. Nah, ini dianggap keutamaan di sini. Meninggalkan perdebatan padahal dia berada di pihak yang salah. Bunyalahu baitun fil rabadil jannah. Bisa dibangun untuknya akan satu rumah di
di pinggiran surga, Rabatil Jannah, pinggiran surga. Kenapa di pinggiran surga? Karena memang sepatutnya orang yang salah itu tidak berdebat, tapi tetap dapat nilai juga. Waman tarakahu wa huwa muhikkun. Barang siapa yang meninggalkan ia akan perdebatan bahwa muhikkun padahal dia berada di pihak yang benar. Ini orang yang benar tapi nggak berdebat, ini kan berat nih. Makanya pahalanya besar juga. Barang siapa yang meninggalkan ia akan berdebat bahwa muhikkun padahal dia benar. Bunyalahu baitun fi wasatiha. Dia dibangun untuk nyaman akan satu rumah dalam pertengahan surga. Waman hassana khuluqahu. Barang siapa yang membaguskan ia akan akhlaknya, yang memperbaiki ia akan akhlaknya. Bunyalahu baitun fi alaha. Bisa dibangun untuknya akan satu rumah di ketinggiannya surga. Masya Allah. Wasaminu yang kedelapan mantarakal bukhla fid dunya. Barang siapa yang meninggalkan ia akan pelit, kikir di dunia. Nah, sora madzukuran. Ini saya jadi ia itu madzukuran itu yang disebutkan inda ru'usil khalaiki di sisi kepala-kepala makhluk semuanya. Mana cara memaknai kepala makhluk? Maksudnya di sisi khalayak ramai ya. Di sisi khalayak ramai. Orang yang nggak pelit di dunia, di akhirat dipuji. Sebenarnya bukan di akhirat, di dunia pun mereka sudah dipuji kan. Orang yang nggak pelit itu dipuji oleh banyak orang. Nah, kayak orang di YouTube-YouTube itu yang suka berbagi kan, disenangi banyak orang. Konten berbagi, suara madzukuran. Jadi ya itu disebutkan inda ru'usil khalaik, di depan khalayak ramai di akhirat semua. Ruya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Diriwayatkan Nabi berkata, la yajtami'ul iman wal bukhlu fi qalbi rajulin mu'minin abada. Tidak akan berkumpullah oleh iman dan bakhil dalam hati seorang laki-laki yang beriman selama-lamanya. Nggak mungkin orang beriman itu bakhil. Karena bakhil itu paling kurang nggak mau bayar zakat. Nggak mungkin kan orang beriman nggak mau bayar zakat kalau dia sampai nisab. Makanya kata Nabi nggak mungkin berkumpul iman dan pelit atau bakhil dalam hati seorang muslim mukmin. Rawahu Ibnu Sa'ad. Meriwayatkan akan ini oleh Ibnu Sa'ad. Warwiya annahu dan telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, wa ayudain adwa'u minal bukhli. Apa penyakit itu yang lebih berbahaya? Apa penyakit? Apa penyakit itu yang lebih berbahaya dalam kepenyakitannya minal bukhli dari pelit. Ya, pelit ya enggak penyakit berbahaya. Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslimun. Meriwayatkan akan ini hadis sahih ini oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wattasi'u yang kesembilan man taraka rohata fid dunya. Barang siapa yang meninggalkan ia akan beristirahat di dunia. Barang siapa yang meninggalkan ia akan bersantai-santai di dunia. Enggak bersantai di dunia. Nah, dunia bukan tempat santai kan? Apa makna dia enggak bersantai? Bi an at'aba nafsahu fi ta'atillah. Dengan bahwa melelahkan ya akan dirinya dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Ya, selalu mengisi waktu dengan ketaatan. Sora yaumal qiyamati masruran. Bisa jadi ia ya nyaman pada hari kiamat itu masruran gembira fi salam dari salam di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. 9. Wal ashiru yang ke-10 man tarakal harama. Barang siapa yang meninggalkan ia akan yang haram. Fil makili wal masyaribi wal malabis. Dalam makan makanan, wal masyaribi minum-minuman, wal malabisi dalam pakaian-pakaian, wal aqwali dalam perkataan, wal af'ali dan perbuatan. Artinya meninggalkan semua yang haram kan? Dalam segala bidang. Sora yaumal qiyamati, jadi ia pada hari kiamat itu fi jiwaril anbiya. Itu di dekat para nabi, digolongkan dalam golongan para nabi. Dikumpulkan di dekat para nabi. Alaihi wassalatu wassalam atas mereka nabi itu salat dan salam. Wal hadi asyara bermula yang ke-11 itu mentarakan nadhara fil harami. Barang siapa yang meninggalkan ia akan melihat dalam haram di dunia. Ya, menjaga pandangannya. Afrahallahu ainahu yaumal qiyamati fil jannah. Dia membuat senang oleh Allah akan matanya pada hari kiamat dalam surga. Dalam surga akan diberi kesenangan binadhari ma yassarahu.
Bukan yasarahu, sara yasurruhu. Binadari ma yasurruhu. Dengan bisa melihat sesuatu yang bisa menyenangkan. Sara yasur. Dengan bisa melihat sesuatu yang bisa menggembirakan ianya sesuatu akan yasiman. Mimalam taro ainon. Dari sesuatu yang belum pernah melihat oleh mata, walam tasma uzunon, belum pernah mendengar oleh telinga, walam yakhtar bibalin, sesuatu yang belum pernah terlintas ya di hati. Orang yang menjaga pandangannya di dunia, nggak memandang yang haram, maka di akhirat Allah membuat matanya penuh kebahagiaan. Dia melihat hal-hal yang membuat dia senang, bahkan yang belum pernah dia lihat, belum pernah dia dengar, yang belum pernah terpikir di pikirannya. Waman tarakal ghina, barang siapa yang meninggalkan ia akan kekayaan di dunia. Ini berat nih, meninggalkan kekayaan. Disebut biasanya disebut meninggalkan udah punya kan, udah kaya pengen miskin. Kalau orang yang belum kaya kemudian meninggalkan kekayaan itu bukan meninggalkan namanya, tapi nggak pengen kaya. Waman tarakal ghina, barang siapa yang meninggalkan ia akan kekayaan di dunia, waqtarul faqra dan memilih ia akan hidup fakir. Ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al waliyyin wan nabiyyin. Ya, membangkitkan akan nyaman oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat bersama para wali dan para nabi. Ya, justru sekarang bidang ekonomi harus digalakkan kan. Biar semua orang makmur. Tapi ini ya itulah isi Taurat. Ruya annahu telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala berkata ya Nabi, in kunta tuhibbuni, jika adalah kamu itu kamu mencintai aku, fa'idda lil fakri, maka bersiap-siaplah kamu lil fakri bagi kefakiran. Tajfafan nisbah tajfaf. Nah, tajfaf itu asalnya begini. Tajfaf itu kayak baju besi gitu. Tajfaf itu semacam alat ya, alat yang digunakan dalam berperang untuk antisipasi serangan. Nah, itu tajfaf. Jadi di sini kita maknanya jika adalah engkau itu engkau sukai akan aku fa'idal li fakri, maka siapkan olehmu untuk kefakiran tajfaf akan bentengnya. Siapkan olehmu untuk kefakiran itu akan perisai juga boleh kita artikan ya. Maknanya begini, kalau kamu mencintaiku, siap-siap untuk fakir. Fakir itu akan datang. Ya, ini. Jika adalah kamu itu kamu mencintai akan aku faida, maka bersiap-siaplah kamu untuk kefakiran. Ya. Fa'innal faqra asra'u ila man yuhibbuni, karena fakir itu lebih cepat kepada orang yang mencintaiku. Minasaili ila muntaha, daripada bah kepada penghujungnya bah, air bah. Air bah kan mengalirnya sangat cepat mengalirnya. Tapi datangnya kefakiran kepada orang yang mencintai Nabi itu lebih cepat lagi. Dan orang yang mencintai Nabi pasti akan mengikuti jejak Nabi kan. Nabi nggak menyisakan apa-apa. Nah, jika adalah kamu itu kamu mencintai akan aku faedah, maka bersiap-siaplah kamu untuk fakir. Tajfaf nisbah benteng. Gimana cara mana yang benar? Tajfaf sebagai perisai. Pertahanan juga boleh. Persiapkan olehmu untuk kefakiran akan pertahanan. Nah, siap-siap, siap-siap ya kan? Menghadapi kefakiran. Nah itu, menghadapi kefakiran siap-siap. Karena kefakiran itu lebih cepat datangnya. Ilaman yuhibbuni, kepada orang-orang yang mencintai akan aku. Minasaili, lebih cepat dari air bah. Ilamun tahahu, kepada penghujungnya air bah. Air bah mengalir cepat banget, air tsunami. Kefakiran lebih cepat lagi datang kepada orang yang menyatakan dia mencintai Nabi. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Pasani Asyarah, dan bermula yang ke-12 itu mangkama bihawa ijinnas. Barang siapa yang mengurusi ia. Qama berdiri. Maknanya mengurusi. Mangkama barang siapa yang mengurus ia. Bihawa ijinnas, dengan segala kebutuhan manusia. Di dunia. Dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Suka nolong orang lain. Qadallahu hawa ijahu fi dunia wal akhirat, ini sih akan menunaikan oleh Allah akan kebutuhan-kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Ya kalau kita menolong orang lain,
Allah akan menolong kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qadha li akhihil muslim." Barang siapa yang memenuhi ia bagi saudaranya yang muslim akan satu hajat, satu kebutuhan, kana lahu minal ajri, niscaya adalah niscaya ada ia. Ya, ada ia. Bagaimana caranya? Nggak ada failnya. Barang siapa yang memenuhi ia untuk saudaranya yang muslim akan satu hajat, kana niscaya ada ianya qadanya, ada ianya bantuannya tadi. Lahu untuk nyaman minal ajri dari pahala itu kaman haja seperti orang yang berhaji ya, wa atamara dan umrah ya. Jadi mudah-mudahan isim kana ini kembali ke masdar qadha ini. Orang-orang yang memenuhi bagi saudara muslim akan satu hajat, ada ia bantuannya tadi untuknya, untuk nyaman yang membantu daripada pahala itu kabarnya. Kaman haja seperti orang yang pergi haji ya dan umrah ya. Memang kelihatan orang itu kadang nggak umrah nggak haji kan, tapi suka bantu orang lain. Nah itu seperti haji dan umrah juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qadha li akhihil muslim. Barang siapa yang menunaikan ia bagi saudaranya yang muslim akan satu kebutuhan, karena niscaya ada ia penunaiannya, ada ia bantuannya tadi bagi nyaman dari pahala itu. Kamana khadamallaha, seperti orang yang menghadam, seperti orang yang melayani ia akan Allah. Umrahu sepanjang umurnya. Nah, makna menghadam Allah, taat kepada Allah. Seperti orang yang taat ia kepada Allah sepanjang hidupnya. Jadi membantu orang lain itu kan ibadah sosial, itu nilainya besar. Kayak ibadah sepanjang masa. Baik, kaman ata'ahu artinya seperti orang-orang yang mentaati ya akannya Allah. Jadi khadama maknanya ata'ah. Kama qalahul hifniyu sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekh Hifni. Kaman sholatu la umri artinya seperti orang yang sholat ya sepanjang umurnya. Nah, kayak orang sholat terus ya. Membantu satu orang aja membantu memenuhi satu hajat saudara. Fa inna sholata hiya khidmatullahi fil ardi. Nah, jadi khadamallah maknanya sholat. Seperti orang yang sholat ya sepanjang umurnya. Kenapa? Fa inna sholata, karena sholat itu kan bagian dari pelayanan. Karena sholat itu, dianya sholat itu khidmatullah. Melayani Allah di bumi. Kama qalahul aziziyu, sebagaimana yang mengatakan akan ini oleh Syekh Aziz. Wasalisa asyara, dan yang ke-13, man arada ayyakuna lahu fi qabrihi munisa. Barang siapa yang menginginkan ya bahwa adalah untuknya dalam kuburnya itu mu'nis, apa? Mu'nisun, teman, teman yang dekat. Ya. Orang-orang yang ada ia, barang-barang siapa yang menginginkan ia bahwa adalah untuknya dalam kuburnya mu'nisun, orang yang menemaninya, pengen ada teman, biar enggak merasa sendiri dalam kubur. Falyakum fi dhulmatil laili, maka hendak bangun ia dalam kegelapan malam. Wal yusalli salatan nafilati, dan hendak salat ia akan salat sunnah, walau rakaatan, walau cuma satu rakaat. Nah, jadi salat sunnah itu bisa menjadi peneman, menjadi teman kita dalam kubur. Warabi asyara, yang ke-14, man arada ayyakuna fi dhilli arsyir rahman. Barang siapa yang menginginkan ya bahwa ada ia dalam naungan aras Allah. Pengen ada naungan di akhirat, biar enggak kepanasan. Barang siapa yang menginginkan ya bahwa ada ia berada dalam naungan aras Allah, faliyakun zahidan, maka hendak ada ia itu orang yang zuhud. Zuhud. Apa mana zuhud? Mengurangi cinta dunia. Mu'ridan biqalbi anid dunia, berpaling dengan hatinya dari dunia. Hatinya enggak mencintai dunia. Jadi zuhud itu lebih berkaitan dengan hati daripada dengan zahir kan. Ada juga orang zahir nggak punya apa-apa, tapi hatinya tetap nggak zuhud. Nah, karena hatinya penuh dengan keinginan tadi, nggak zuhud. Jadi zuhud lebih ke urusan hati. Banyak juga orang kaya yang zuhud kan? Zuhud orang kaya. Ya, kelihatannya kayak nggak zuhud, tapi zuhud. Setiap ada peluang kebaikan, beliau ada di sana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naja awalu hadhil ummati bil zuhudi wal yakin. Telah selamatlah oleh awal ini umat dengan zuhud dan yakin. Selamatlah oleh awal ini umat, generasi awal, para sahabat. Selamatlah oleh awal, selamatlah oleh awal ini umat dengan zuhud dan yakin. Wasaya haliku, wasaya haliku.
Wasayang liku akhiruha dan akan binasalah oleh akhirnya umat bil hirsi wa tulil amal dengan sebab rakus dan panjang angan-angan. Wal khamisa asyara dan yang ke-15 man arada ayyakuna hisabu yasira. Barang siapa yang menginginkan ya akan bahwa adalah hisabnya itu ringan. Pengen pemeriksaan di akhirat ringan. Faliyakun nasihan li nafsih, maka hendak ada ia nyaman itu yang menasehati bagi dirinya, yang suka memberi nasihat bagi dirinya, wa ikhwanihi bagi saudara-saudaranya. Ada memberi nasihat, dia menginginkan kebaikan untuk dirinya kan. Kalau salah selalu bertaubat, langsung bertaubat. Nasihan, memberi nasihat untuk dirinya, mengingatkan dirinya, saudara-saudaranya. Ruya Utsman bin Affan telah diriwayatkan dari Utsman ibni Affan annahu qala, sesungguhnya Utsman itu berkata, iya, man lam yazdad yauman biyaumin khairan. Barang siapa yang tidak bertambah ya dalam sehari ke sehari akan kebaikan. Man lam yazdad. Barang siapa yang tidak bertambah ya dalam sehari dengan sehari nisbah kebaikan. Khairan tamnya. Fadzalika rajulun tajahada ilan nari ala basiratin. Maka berumlah demikian itulah laki-laki tajahada yang telah bersiap-siap ia menuju neraka ala basiratin atas keterangan. Maknanya begini, orang yang setiap hari tidak tambah baik. Tidak tambah baik. Hari kemarin malah hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Itu berarti dia sudah tajhid, sudah mempersiapkan dirinya mau neraka dalam keadaan basirah, penuh kesadaran. Fadzalika demikian itulah laki-laki tajahada yang bersiap-siap ya ilan nari menuju neraka ala basirah di atas keterangan, di atas kesadaran penuh. Dia sadar benar mau menuju neraka. Kalau nggak mau berubah jadi lebih baik. Rawahul Askari, meriwayatkan akan ini oleh Askari. Waruya telah diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi, "Idza wajada ahadukum li akhihi nushan." Apabila mendapati oleh salah satu kamu bagi saudaranya akan satu nasihat dalam dirinya, faliyadzukurhu lahu. Maka hendak menyebut dia akannya nushan untuknya saudara. Dia punya sesuatu yang pengen kita sampaikan ke saudara kita yang isinya baik, bermanfaat untuk dia, sampaikan. Apabila mendapati oleh salah satu kamu bagi saudaranya akan satu nasihat baik dalam dirinya, faliyadzkurhu maka hendak menyebut ia akannya nasihat untuknya saudara. Rawahu Ibnu Adi. Saudara kita sedang berbisnis dengan orang yang tidak tepat. Kita tahu kan, kita harus mengingatkannya. Nah, itu kita ingatkan dia. Wasadisa asyara yang ke-16 man arada ayyakunal malaikatu zairina lahu. Barang siapa yang kepengen ya bahwa adalah malaikat itu menjenguknya, zairina datang untuknya. Pengen kita dijenguk oleh malaikat. Masya Allah nih, tamunya malaikat. Faliyakun waraan. Maka hendak ada yaitu seorang yang wara. Yang rak meninggalkan yang haram dan yang syubhat. Fal wara'u syartun fi istiqamatid din. Maka wara' itu adalah syarat dalam tegaknya agama. Fa'adanal wara'i wara'ul udulil madhukuri fi syahadati. Dan bermula paling rendahnya wara itu wara adil. Wara orang-orang adil yang disebutkan dalam kesaksian. Jadi syarat menjadi saksi kan adil. Orang adil itu harus wara, minimal meninggalkan yang haram. Walaupun belum meninggalkan yang syubhat ya. Nah, jadi orang yang nggak makan haram itu sudah bisa disebut wara. Wara paling pertama. Wa'alahu wara siddiqin. Yang paling tingginya wara itu wara para siddiqin. Siddiqin orang yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu dinikumul wara. Sebaik-baik agama kamu itulah wara. Wara. Masya Allah. Nah, taubat, wara, zuhud, berat makam. Wasabi asyara yang ke-17 man arada ayaskuna fi buhbuhatil jannah. Barang siapa yang menginginkannya ayaskuna bahwa tinggal ia fi buhbuhatil jannah. Apa makna buhbuhah? Ay wasatiha. Orang yang kepengen tinggal di pertengahannya surga. Tempat paling istimewa di pertengahan surga. Faliyakun zakiran lillahi maka hendak ada yaitu orang yang mengingat bagi Allah
Selalu mengingat Allah billaili wan nahari, di malam hari dan di siang hari. Nah, itu. Qala al-Qushairiyu, berkata oleh Syekh Qushairi, la yasilu 'abdun ila Allah taala illa bidawamid dzikri. Tidak akan sampailah oleh hamba kepada Allah taala melainkan dengan mendawamkan zikir, selalu berzikir. Wa dzikru ala darbaini, zikir itu dibagi dua. Zikrul lisani wa zikrul qalbi. Zikir lidah dan zikir hati. Fa zikrul lisani bihi yasilul 'abdu ila istidamati zikril qalbi wat ta'siri. Zikrul lisan, maka bermula zikir lisan itu dengannya zikir lisan sampailah oleh si hamba kepada menetapkan zikir hati wa ta'siri dan kepada mendapatkan pengaruh bagi zikir hati. Zikir ada dua, zikir lisan, zikir hati. Zikir lisan itu dimulai dulu, diawali dulu kan. Zikir lisan, dengan zikir lisan hamba itu hingga sampai kepada tingkatan bisa menjaga zikir hati. Biasakan dulu zikir di mulut, lama-lama nah, hati juga ikut berzikir. Kemudian zikir hati juga baru pengaruh ketika lidah udah biasa berzikir. Arti dia di sini menurut Syekh Kusyairi kita mulai dari zikir lisan dulu nggak apa-apa. Walaupun hati kita nggak mau khusyuk, kan ada orang nggak mau hati nggak khusyuk sehingga nggak mau berzikir. Nggak, zikir aja dulu. Lama-lama zikir di mulut akan turun ke hati. Lama-lama zikir di mulut pun nggak perlu lagi. Cukup zikir hati saja. Faizakan al-amdu zakiran bilisanihi wa qalbihi, maka bila adalah seorang hamba itu yang berzikir dengan lisannya dan hatinya, fahwal kamilu, maka dianya si hamba itulah al-kamilu yang sempurna fi wasfihi, dalam sifatnya si hamba, fi hali sulukihi, dalam 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 hal suluknya si hamba. Kalau bisa menggabungkan zikir lisan dan hati itu udah kamil banget ya, sempurna. Nah, itu orang-orang yang suka menyendiri biasanya. Kalau kita bersama orang, punya banyak teman, suka ngumpul-ngumpul, nggak mungkin bisa menjaga zikir lisan, hanya bisa menjaga zikir hati. Wasamina asyara, yang ke-18, man arada ayyadkhulal jannata bighairi hisabin. Barang siapa yang pengen ia bawa masuk ia ke dalam surga dengan tanpa hisab. VIP ini langsung, nggak ada pemeriksaan. Faliyatub ilallahi taubatan nasuha, maka hendak bertobat ia kepada Allah akan taubat nasuha. Taubat yang benar-benar taubat. Qala al-Qushairiyu, Syekh Qushairi berkata, at-taubatu awwalu manzilin min manazilis salikin. Taubat itu awal kedudukan. Awal kedudukan atau awal posisi, awal makam, awal tanjakan. Banyak istilahnya. Taubat itu awalu manzil, awal tempat. Min manazilis salikin, dari tempat-tempat orang suluk. Wa awalu maqamin min maqamit talibin, dan awal makam dari makam talibin. Orang yang pengen masuk tarikat itu harus diawali dengan taubat dulu. Kalau nggak ada taubat, apapun yang dilakukan sesudahnya nggak ada nilainya. Taubat, sesudah taubat nanti baru wara, sudah wara baru zuhud kan? Sudah zuhud nanti akan timbul ridho, sudah ridho timbul mahabbah dan seterusnya. Qala ahlul ma'rifah, berkatalah oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang ma'rifah. Yaghsilu arba'an bi arba'in. Cuci olehmu akan 4 perkara dengan 4 perkara yang lain. Ya, wujuhakum bima'i a'yunikum. Muka kamu, maknanya cuci olehmu akan mukamu dengan air mata kamu. Muka kamu dengan air mata kamu. Maknanya cuci olehmu akan mukamu, maknanya cuci dirimu yang berdosa tadi dengan air matamu, air mata penyesalan, taubat. Karena air yang paling luar biasa yang bisa memadamkan kemarahan Allah, yang bisa memadamkan api neraka, itulah setetes air mata yang tumpah karena takut kepada Allah. Kan udah ketemu di belakang ya. Wa alsinatakum bizikri khaliqikum. Cuci olehmu akan lidah kamu yang kotor itu, bizikri khaliqikum, dengan menyebutkan pencipta kamu, banyak menyebut Allah. Dulu suka menyebut, suka berkata joro, omong kosong. Untuk mencucinya, lidah kalau banyak digunakan untuk omong kosong kan kotor, kita ganti dengan banyak berzikir. Wa qulubakum bi khasyati rabbikum, cuci olehmu akan hati-hati kamu
dengan takut kepada Tuhan. Wa dzunubakum bittaubati ila maulakum. Cuci olehmu akan dosamu dengan taubat kepada Tuhan. Wa tasi'a asyara yang ke-19 man arada ayyakuna ghaniyan. Barang siapa yang pengen ia bahwa ada yaitu orang kaya, pengen kaya, falyakun radiyan, maka hendak ada yaitu ridha bima kasama lahullah, bima kasama lahullahu wa li ghairihi. Dengan apa yang telah membagi oleh Allah untuknya. Ridha ia dengan sesuatu yang telah membagi untuknya oleh Allah dan untuk selainnya. Ridha dengan sesuatu yang memberikan untuknya oleh Allah dan untuk selainnya. Jadi kalau pengen kaya katanya, cara gampang jadi orang kaya ridha. Orang ridha itu orang kaya, kan? Rela kan? Rela dengan yang ada. Dia nggak melirik ke sana kemari. Fokus kepada yang ada aja. Nah, itu tanda-tanda orang kaya itu. Ya, paling kurang batinnya udah kaya. Gak banyak kebutuhan kan kaya, ridha dengan yang ada, nah, mananya gak banyak kebutuhan. Orang yang gak banyak kebutuhan itu orang kaya. Orang yang banyak kebutuhan tapi nggak bisa memenuhi kebutuhannya itu orang miskin. Nah itu. Barang siapa yang pengen ia bahwa ada ia itu orang kaya, maka hendak ada ia itu ridha. Ridha dengan Allah. Dengan apa yang Allah berikan untuk dia dan untuk lainnya dia. Apa itu? Minal mali dari harta, wal jahi, pangkat, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Qala Abdul Wahid ibni Zaid. Qala Abdul Wahid ibnu Zaid. Berkata oleh Abdul Wahid ibnu Zaid. Ar-ridha babullahil a'zam. Ridha itu pintu Allah yang besar. Babullahil a'zam. Pintu Allah, pintu yang besar. Jannatud dunia dan surga dunia. Orang yang hatinya ridha itu sudah dapat surga dunia ya. Maksudnya nggak banyak masalah di dunia. Tenang hidupnya. Wal ashruna yang ke-20 man arada ayyakuna Allahi faqihan falyakun khashian. Barang siapa yang pengen ya bahwa ada ia bersama Allah itu yang faqih. Eh, Pengen dianggap faqih, mengerti. Falyakun khashian maka hendak ada ia itu yang khusyuk. Khusyuk fi umuri dinihi dalam segala urusan agamanya. Apa makna khusyuk di sini? Mungkadan fiha lil haqqi. Tunduk ia padanya urusan agama bagi kebenaran. Ngikut pendapat yang benar. Qabilan lahu min ayyi kailin kana menerima baginya kebenaran dari siapapun orang yang mengatakannya. Min ayyi kailin kana dari siapapun yang mengatakan ada ia. Pokoknya tunduk kepada kebenaran tanpa melihat siapa yang mengatakannya itu sudah disebut orang fakih. Bisa juga karena kita orang awam biasanya kan suka cari pendapat yang mudah-mudah kan. Pendapat-pendapat yang kira-kira menguntungkan kita walaupun itu enggak sahih. Ini enggak. Nah, orang ini dia memilih pendapat yang benar, yang kuat. Wal hadi wal ashrun yang kedua satu itu man arada ayyakuna hakiman. Barang siapa yang kepengen ya bahwa ada ayat seorang yang hakim yang bijak faliyakun aliman maka hendak ada ya itu orang yang alim. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi man ghada barang siapa yang pergi pagi ia ghada pergi di waktu pagi auraha atau pergi di waktu sore. Orang yang pergi pagi atau pergi sore wahwa fi ta'limi dini padahal dia itu dalam mengajarkan agamanya atau mengajarkan orang lain menyebarkan ilmu fahwa fil jannah maka dia itu dalam surga. Maknanya dia itu penghuni surga insyaallah. Rawahu Abu Nuaim riwayatkan akan ini oleh Abu Nuaim wa hadza ma yuqalu 'indal qiyami minad darsi ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan ketika bangun dari pelajaran. Ketika bangun dari belajar Minasyekhi Alil Maghribi. Diambil dari Syekh Ali Al-Maghribi Quddisa Siruh. Semoga disucikan akan batin beliau. Ini Syekh Nawawi mengijazahkan kepada kita satu doa nih. Doa bagus juga ini kita baca kan. Selesai belajar kita baca ini biar nggak lupa. Allahumma inni istauda'tuka. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaih. Ya Allah, ini auda'tuka. Sungguhnya aku titipkan kepadamu akan apa saja yang telah aku baca akannya. Apa ilmu yang telah aku baca, aku pelajari, aku pahami, aku titipkan kepadamu ya Allah.
Farduduhu ilayya, kembalikan olehmu akan nyama kepadaku inda hajati. Ketika butuhnya aku kepadanya, ketika aku membutuhkannya. Pengen ngajar lagi ke orang lain, nggak lupa. Diingatkan oleh Allah. Nah, ini bagus. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Wasani wal ashrun, yang ke-22 itu man arada ayyakuna saliman. Barang siapa yang kepengen ya, ayyakuna saliman, bahwa ada ya itu selamat dari manusia. Orang yang pengen selamat dari manusia. Nah, pasang ini dulu. Nah. Barang siapa yang kepengen ia bahwa ada yaitu selamat dari manusia. Mananya min syururihim, selamat dari keburukan mereka manusia. Fala yadzukur ahadan minhum, maka jangan menyebut ia akan seorang pun dari mereka illa bi khairin, melainkan dengan kebaikan. Jangan suka ngomongin orang. Kalau kita suka ngomongin orang ya kita nggak bakal selamat. Kita bakal dicerca, bahkan bisa dibunuh orang kan, ditusuk orang dari belakang. Barang siapa yang kepengen ya bahwa ada yaitu selamat dari manusia ay min syururihim, dari keburukan mereka, fala yadzukur, maka jangan menyebut ia akan seorang pun dari mereka illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Wal ya'tabir fiha, maka hendak mengiktibar, hendak mendapatkan pelajaran ya fiha ay fi nafsi, dalam dirinya. Maka hendak mencari, mendapatkan pelajaran ya fiha, pada dirinya, min ayyi syai'in khuliqa, dari apa diciptakan akan dia. Maknanya dia harus sadar diri, ngapain ngomongin orang kan? Aku aja diciptakan dari apa gitu. Fahya makhlukatun min nutfatin kadhiratin. Karena dianya nafsu, dianya diri, itu diciptakan dari sperma yang kotor. Walimadza khuliqa. Nah, dan dia berpikir juga, kenapa dia diciptakan. Hendak mengambil pelajaran ia dalam dirinya. Dari apa dia diciptakan. Walimadza khuliqat, untuk apa dia diciptakan. Fahya makhlukatun li ta'atillah. Maka dianya jiwa tadi itu diciptakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk maksiat ngomongin orang. Ruya telah diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, iyyaka wa naral mu'min, hindari olehmu akan nerakanya orang beriman. Nah, ini apa nih? Iyyaka wa naral mu'min, hindari olehmu, waspadai olehmu akan nerakanya orang beriman. Apa maksudnya? Ya, hindari olehmu akan neraka orang beriman. Tuhrikuha. La tuhrikuka. La tuhrikuka, yang tidak akan membakar ianya neraka akan kamu. Wa in asara kulla yaumin. Oh gini, gimana nih mana? Bentar ya. Nggak ada. Dalam matanya nggak ada. Jadi mudah-mudahan begini kita ambil paham. Hindari olehmu akan neraka mukmin. Waspadai olehmu dari neraka orang beriman. La tuhrikka. Jangan sampai. Jangan membakar ianya neraka akan kamu. Jangan sampai neraka orang beriman membakar dirimu. Artinya kalau orang beriman, jangan kita ngomongin orang beriman. Kalau kita ngomongin orang beriman, omongan kita itu umpama neraka, dia akan membakar kita. Walaupun orang beriman itu dalam kesalahan, karena dia bisa saja bertobat. Hindari olehmu akan neraka orang beriman. La tuhrikka. Jangan sampai membakar rianya neraka akan kamu. Wa in asara kulla yaumin sab'a marat, yang sekalipun tergelincir ya dalam setiap hari 7 kali. Sekalipun dia banyak salahnya, jangan ngomongin hal buruk untuk dia, karena bisa saja dia bertobat kan. Fa inna yaminahu biyadillah, karena kanannya orang beriman itu dalam kuasa Allah. Ya, idza syaa, bila berkehendak ianya Allah, an yun'aisyahu an asyahu. Nah, karena tangan kanannya, karena kanannya si mukmin itu dalam kuasa Allah. Idza syaa, bila Allah mau, ayun aisyahu, bahwa menggerakkan ianya Allah akannya si mukmin untuk bertaubat,
An asyahu nisya menggerakkan ya Allah akannya orang yang beriman. Ada seorang beriman, kadang dia melakukan kesalahan. Jangan sampai kita menggosipi dia, ngomong buruk, karena bisa saja dia dalam kuasa Allah. Allah menghendaki dia bertobat, kita masih bersalah ngomongin dia. Nah, mudah-mudahan gitu maksudnya. Rawahul Hakim. Wasalisu wal asyrun yang ke-23. Man arada syarafa, barang siapa yang menginginkan ia akan kemuliaan, ail uluwa, ketinggian di dunia. Pengen dapat kemuliaan di dunia, wal akhirah dan di akhirat, fal yakhtaril akhirat ala dunia, maka hendak memuliakan ya, hendak memilih ya akan akhirat di atas dunia. Pengen mulia di dunia di akhirat, pilih akhirat. Kalau memilih akhirat, dunia ikut. Nah, gitu kata para ulama kan. Fal yakhtaril akhirah, maka hendak memilih ya akan akhirat di atas dunia. Bagaimana maksud memilih akhirat? Bi ayyulazimal ibadati fi jami'i awqatihi hasba ma yutiqu. Dengan bahwa mulazamah ya senantiasa menjaga ia akan ibadah fi jami'i awqati dalam semua waktu-waktunya hasbama sekira-kira mampu ya. Nah, warabi'u wal ashrun yang ke-24 man aradal firdausa. Barang siapa yang menginginkan ia akan surga firdaus. Bahwa alal jinan. Dianya firdaus itu paling tingginya surga. Wan na'imal ladzi la yafna. Barang siapa yang menginginkan ia akan kenikmatan yang tidak akan habis ya. Na'imal ladzi la yafna, kenikmatan yang nggak bakal habis, kenikmatan surga. Bahwa dianya kenikmatan yang nggak akan rusak-rusak. Na'imul jannah, kenikmatan surga. La yudayyi'u umrahu. Nah, ini jawabnya. Barang siapa yang menginginkan ia akan surga firdaus, kenikmatan yang abadi. La yudayyi. Ya, niscaya, la yudayyi. Niscaya tidak menyia-nyiakan ia akan umurnya fi fasadid dunia. Dalam kerusakan dunia bifi'lil ma'asi dengan melakukan maksiat. Artinya dia tidak buang-buang umurnya di dunia dengan melakukan maksiat. Sedikit lagi. Wal khamis wal ashrun yang ke-25, man aradal jannata, barang siapa yang menginginkan ia akan surga, surura. Barang siapa yang menginginkan ia akan surga di dunia. Kenapa beliau mentakwil surur kan? Karena di dunia kan nggak ada surganya kan? Barang siapa yang menginginkan ia akan kegembiraan di dunia dan di akhirat. Pengen bahagia dunia akhirat. Fa'alaihi bisakhawati, maka hendaklah ia itu bisakhawah, dermawan. Dermawan. Kenapa dermawan? Memang benar ya. Orang yang suka bantu orang lain, Masya Allah bahagia kelihatannya. Bahagia, dia senang. Senangi orang. Lianna sakhiya qaribun ilal jannati wa ba'idun minan nar. Karena orang dermawan itu dekat kepada surga, dekat juga jauh dari neraka. Dalam hadis lain, dekat kepada surga, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia kan? Jauh dari neraka. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. An Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata ya Aisyah ini ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sakhiyu qaribun minallahi ta'ala. Orang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala. Qaribun minan nasi, dekat dengan manusia kan. Qaribun minal jannati, dekat dengan sorga. Ba'idun minan nari, jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah Ta'ala. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Gak disukai manusia. Ba'idun minal jannati, jauh dari sorga. Qaribun minan nar, jauh dekat dari neraka. Wal jahilu sakhiyu wahabu ilallahi Ta'ala. Orang bodoh lagi dermawan lebih suka kepada Allah. Lebih Allah sukai minal abidil bakhil, dari ahli ibadah yang bakhil. Ada cerita wa min hikayatil qurama. Ini sebahagian dari cerita-cerita orang-orang dermawan. Min hikayatil qurama. Sebahagian dari cerita-cerita orang dermawan itu. Annal Hasana wal Husaina wa Abdullah bin Ja'far kharaju. Wasungguh Hasan dan Husain, cucu Nabi. Wasungguh Hasan dan Husain dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum itu kharaju, keluarlah mereka lil haji, untuk haji. Ya, ini pada suatu hari, pada suatu musim haji, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abdullah bin Ja'far semuanya pergi menunaikan ibadah haji. Fafatahum asqaluhum, maka kehilangan terhadap mereka oleh beban mereka. Askal nih beban yang ada di onta, maknanya bekal. Fafatahum, luput akan mereka oleh beban mereka, bekal mereka. Nggak ada bekal lagi, hilang barangkali ya.
Faja'u maka laparlah mereka wa atasyu kehausan mereka. Nah, lapar. Famaru bi khobai ajudin fihi syatun. Maka lalulah mereka di khoba. Khoba ini satu kemah. Famaru maka lalulah mereka, lewatlah mereka di satu kemah seorang wanita tua. Famaru bi khobai ajudin. Maka lalulah mereka di kemah seorang wanita tua, fihi syatun yang dalam kemah itu ada kambing. Lewat, kemudian ada satu semacam kemah ya, kemah. Di sana ada seekor kambing. Fasa'aluha, maka minta oleh mereka bertiga tadi akannya perempuan tadi ajus. Minta oleh mereka akannya perempuan ajus meminta sesuatu. Fasaqathum labanaha. Maka memberi minum ianya nenek tadi. Hum kepada mereka labanaha. Labanaha, labanon, labanaha. Akan susunya kambing. Summa zabahat halahum. Kemudian menyembelih ianya nenek tadi akannya kambing untuk mereka. Diambil susunya, disembelih kambingnya. Ini keren juga perempuan nih kan, berani kan nyembelih kambing ini. Kalau kita lihat di sini nyembelih sendiri. Dah, kemudian mereka menjamu. Nenek tadi menjamu Hasan, Husain dan Abdullah. Faba'da muddatin ra'ahal Hasanu bil Madinati fa'arafa. Maka sesudah satu waktu melihat akannya nenek oleh Hasan di kota Madinah. Ketemu di Madinah. Fa'arafaha maka mengenal ianya Hasan akannya nenek tadi. Fa'atoha al-fasyatin. Maka memberikan ianya Hasan kepada nenek 1.000 kambing. Ini nggak tahu kita. Beliau punya banyak kambing ya. Maka Hasannya orang kaya. Maka memberikan ia akannya nenek tadi al-fasyatin 1.000 kambing. Wa alfa dinarin dan 1.000 dinar. Artinya yang beliau pengen gambarkan di sini itulah balasannya nggak hitung-hitung ah. Orang dermawan. Dulu diberikan satu kambing untuk 3 orang. Ini balasannya satu kambing 1.000 dinar. Dinar itu uang emas. Satu dinar juga dapat satu kambing kan. Jadi 2.000 kambing kan gitu. Tahu uang dari mana banyak banget. Summa arsalaha li akhihil Husaini. Kemudian mengirim ianya Hasan tadi akannya nenek untuk saudara beliau yaitu Husain. Ya, nenek itu diarahkan kepada Husain ya kan. Supaya Husain juga berterima kasih kepada nenek itu yang dulu telah membantu beliau. Fa'ataha mislahu. Maka memberikan ianya Husain akannya nenek mislahu akan sepertinya Hasan berikan. 1.000 kambing dan 1.000 dinar. Ya, gimana nenek ini mengurusi kambing banyak banget ya. Summa arsalah ali ibni Ja'far. Kemudian mengirim ianya Husain itu akannya nenek untuk ibni Ja'far At-Tayyari. Untuk anaknya Ja'far At-Tayyar. Jadi Ja'far At-Tayyar ini Ja'far paman Nabi ya, yang meninggal dalam perang. Ya. Kemudian mengirim ianya Husain akannya nenek untuk ibni Ja'far At-Tayyar tadi. Untuk Abdullah. Fa'ataha al-Faisyatin. Nah, ini beliau ini kelihatannya lebih dermawan lagi kan. Fa'ataha maka memberikan ianya anak Ja'far tadi. Alhamdulillah akannya nenek al-Faisyatin 2.000 kambing. Wa alfai dinarin dan 2.000 dinar. Nah, mungkin beliau memiliki harta lebih banyak. Makanya beliau memberikan lebih banyak. Waqala dan Ibni Ja'far ini berkata, "Lau bada'ti bi la ata'abtihima." Lau bada'ti bi. Jadi Ibni Ja'far ini berkata, "Jikalau engkau memulai wahai nenek, lau bada'ti bi, jikalau engkau memulai dengan aku, la ata'abtihima, sungguh engkau telah membuat lelah akan keduanya. Andaikan engkau bertemu aku duluan, maka engkau sungguh telah membuat Hasan dan Husain itu kelelahan. Karena dia nggak mungkin mau kalah. Kalau engkau nenek bertemu saya duluan, saya memberi 2.000 ekor kambing. Maka mau tidak mau mereka akan mencari 2.000 ekor kambing bahkan lebih untuk memberikannya kepadamu. Karena mereka orang dermawan, nggak mau kalah. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Ibni Ja'far berkata, "Lau badak tibi, jikalau engkau memulai denganku, andaikan engkau ketemu aku dulu, hai nenek. La ata'abtihima, sungguh engkau akan membuat lelah keduanya. Karena mereka nggak mau kalah dalam segi kedermawanan. Faraja'at bi arba'ati alafi syatin, maka kembali ianya nenek dengan membawa 4.000 kambing.
wa arba'ati alafi dinarin dan 4.000 dinar. Masya Allah, udah jadi milioner ini nenek ya. Wasadisu wal ashrun yang kedua enam man arada ayyunawwira qalbahu. Barang siapa yang menginginkan ya bahwa menerangi ia akan hatinya bin nuri tami dengan cahaya yang sempurna. Fa'alaihi bittafakkuri wal i'tibar, maka hendaklah ia dengan selalu berpikir wal i'tibar dan mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah, dari ciptaan Allah ini. Ai bittafakkuri fi 'azamatillah, dengan selalu berpikir dalam keagungan Allah taala, wal itti'adhi bil mauti, dan mencari nasihat. Itti'ad mendapatkan nasihat bil mauti dengan kematian. Wasabi awal ashruna yang ke-27 itu man arada ayyakuna lahu badanun sabirun. Barang siapa yang menginginkan ia bahwa adalah untuknya itu badan yang sabar, walisanun dzakirun, lidah yang selalu berzikir, wa qalbun khashi'un, hati yang khusyuk, fa alaihi bikasratil istighfari, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar lil mukminin wal mukminat. Banyak mohon ampun untuk orang beriman, untuk mukminin mukminat, muslimin muslimat. Suka mohon ampun dosa orang lain. Nah, itu kita insya Allah badan kita sehat, lidah kita dianggap berzikir terus, hati khusyuk. Maknanya istighfar bukan istighfar untuk diri sendiri kan? Berarti istighfar yang diajarkan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, aku mohon ampun untuk dosaku, orang tuaku, mukmin, mukminat, muslimin, muslimat. Nah, itu istighfar udah lengkap banget. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat. Barang siapa yang istighfar ya untuk orang beriman laki-laki dan perempuan, kata Allah lahu bi kulli mu'min. Ya. Bisa menulis oleh Allah untuknya dengan setiap orang beriman laki-laki dan perempuan hasanah untuk kebaikan. Jadi kan kebaikan banyak banget kan? Karena di dunia ini mukmin mukminat banyak banget. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin, barang siapa yang mohon ampun ya untuk orang beriman, laki-laki dan mukminat, beriman perempuan, kulla yaumin, setiap hari, sab'an wa asyrina maratan, setiap hari 27 kali. Kita istighfar seperti istighfar yang saya sebutkan tadi 27 kali tiap hari. Karena minal ladzina yustajabu lahum, niscaya ada ia, itu bagian dari orang-orang yang dikabulkan untuk mereka dan diberi rezeki dengan sebab mereka, ahlul ardi, akan penduduk bumi. Niscaya ada ia dari orang-orang yang dikabulkan untuk mereka akan penduduk bumi dan diberi rezeki dengan sebab mereka akan penduduk bumi. Orang yang selalu istighfar untuk orang lain 27 kali sehari, dia termasuk orang yang karena dia, orang lain jadi doanya dikabulkan. Karena dia, orang lain pun dapat rezeki. Penduduk bumi makmur gara-gara dia. Dia termasuk penyebabnya. Barokah dia. Rawahu Tabrani an Abi Dardai. Ini meriwayatkan akan ini oleh At-Tabrani dari Abi Darda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyarun tamna'u asyaran. Bermula 10 perkara itu menghalangi ya akan 10 perkara yang lain. Nah, ini ada 10 hal bisa menghindarkan kita dari 10 hal. Ini harus dicatat. Suratul Fatihah tamna'u ghadabar Rabbi. Bermula surat Fatihah itu menghalangi ia akan marah Allah. Sering-sering baca Fatihah. Suratul Yasin tamna'u atasyal qiyamah. Surat Yasin itu menghalangi ia akan kehausan di hari kiamat. Suratul Dukhan tamna'u ahwalal qiyamah. Surat Ad-Dukhan itu menghalangi ia akan kengerian hari kiamat. Suratul Waqiah tamna'ul faqra. Surat Al-Waqiah itu menghalangi ia akan kefakiran. Suratul Muluk tamna'u azabal qabri. Surat Al-Muluk itu menghalangi ia akan siksa kubur. Suratul Kausari tamna'u khusumatal khusama. Surat Al-Kausar itu menghalangi ia akan musuhnya para musuh. Ya, menghalangi ia akan permusuhannya orang-orang yang memusuhi. Insya Allah kita nggak banyak musuh. Suratul Kafiruna tamna'ul kufra indan naz'i. Surat Al-Kafirun itu menghalangi ia akan kekafiran ketika nazar. Ketika kita nyawa mau dicabut, sakaratul maut, kalau sering baca surat Al-Kafirun, insya Allah terjaga dari kekafiran. Suratul Ikhlasi tamna'un nifaq. Surat Ikhlas itu menghalangi akan kemunafikan. Suratul Falak tamna'u hasadal hasidin. Surat Al-Falak itu menghalangi ia akan irinya orang yang iri. Surat Tun Nasi tamna'ul waswas.
surat An-Nas itu menghalangi ia akan was-was. Nah, ini dibaca setiap hari kan. 10 surat. Nah, ini selesai berarti ya. Ini yang kata ta'liq di atas, Syekh Nawawi cuma menghitung 27 kan. Cuma menghitung 27, enggak menghitung 28. Jadi mungkin yang 28 ini apa? Manis taufara ini. Ada enggak di matan? Nah, memang 27 kan. Enggak tahu ini 28 yang mana. Memang enggak ada 28. Yang mungkin paling hadis Nabi. Tapi hadis Nabi ini enggak ada dalam matan. Kalau enggak ada dalam matan, hmm, berarti emang benar 27. Ini kan. Man arada ayakuna lahu badanun sabirun. Walisanun dzakirun. Qalbun khasyun fa'alaihi bikasratil istighfar lil mu'minin wal mu'minat muslimin muslimah. Ini udah pas nih. 27. Yang kata musahah. Musaheh tadi ada 28 yang mana juga? Nggak ada lagi. Ini udah selesai khatam. Ya. Wa akhtimu hadzal kitab bihadzal hadisi. Nah, dan aku tutup akan ini kitab dengan ini hadis tadi yang di atas tadi. Tabarukan bihi karena berharap barokah dengannya hadis. Jadi gini mananya hadis ini maksud beliau ya. Maksud Syekh Nawawi. Asyrun tamna'u asyran. 10 perkara menghalangi 10 perkara. Jadi kata beliau. Wa akhtimu hadzal kitab. Aku tutup. Aku khatamkan akan ini kitab bihadzal hadis dengan ini hadis. Tabarukan bihi karena berharap barokah dengannya hadis. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Selawat Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi, sahabatnya Nabi sekalian. Wa ala jamil anbiya'i wal mursalin dan kepada semua para nabi dan para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa kana tamamu hadzal kitabi dan adalah sempurna ini kitab itu fil hadi wal ashrin pada tanggal 21 min safaril khairi dari bulan Safar. Naharal Khamisi pada siang hari Kamis. Ya, pada siang hari Kamis 21 Safar siang hari Kamis fi sanati alfin wasalasi mi'atin pada tahun 1300 wa ihda asyarata minal hijratin nabawiyati pada tahun 1311 Hijriah Nabi ala sahibiha afdalus salati wa tahiyyati di atas pemiliknya hijrah itu seutama-utama salat dan tahiyat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi gundul mantul juga selesai membaca kitab ini pada tanggal 27 bulan 5 tahun 2025 ah, jam 6 lewat 10 eh. Hari Selasa jam 6 lewat 10. Hari ini sudah tanggal berapa Hijriah ya? 29 Dzulqa'dah ya. Jadi 11 hari lagi sudah hari raya, Insya Allah. Jadi selesai ini saya baca dengan segala kekurangannya 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah hari Selasa jam 6.11. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dukung terus Gundul Mantul.